Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis di SD dan juga teman-teman sekalian kelas 3C yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu kembali dalam perkuliahan. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian dan metodologi pembelajaran Quran surat Al-Quraish. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu merupakan sumber pedoman bagi umat Islam, merupakan sumber yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan kehidupannya. Maka penting bagi kita mempelajari dan memahami Al-Quran dan seluruh yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Begitupun dengan Quran surat Al-Quraish, kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya kita tahu apa yang ada dan apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Quraish dan kita juga dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu Quran surat Al-Quraish. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka yang bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Nah, baik teman-teman, di sini ada asbabun nuzul. Seperti yang kita ketahui bahwasanya asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya surat. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Quraish ini berkenaan dengan peringatan ataupun bagi kaum Quraisy atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Quraisy. Nanti akan dijelaskan ya di elaborasi nikmat-nikmat apa saja. Nah, Quran surat Al-Quraish ini menyambung dengan Quran surat Al-Fil yang kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Quran surat Al-Fil itu kan kemarin mengenai kehancuran yang diberikan kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan ataupun menghancurkan pasukan gajah itu karena yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, Quran surat Al-Quraish ini menjelaskan mengenai kenikmatan perbandingan kan tadi diberikan ujian ataupun cobaan gitu ya, bukan ujian, diberikan siksa dengan karena ulah mereka. Nah, di Quran surat Al-Quraish ini itu menjelaskan mengenai kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Nanti akan dijelaskan siapa itu suku Quraisy itu. Itu ya teman-teman. Jadi asbabun nuzul dari Quran surat Al-Quraish. Nah, di sini ada kajian ilmu tajwidnya. Yang pertama itu ada dari lafaz ila itu pembacaannya itu matobi'i. Kenapa dikatakan matobi'i? Karena ada kasroh yang di kasroh menghadapi huruf
ya sukun, maka disebut mad tabi'i. Dan dibacanya bagaimana dibacanya itu 2 harakat. Coba teman-teman dibaca kaidahnya bareng-bareng. Hurufuhu salasatun fa'imamil waddi wa yafinuhiha Al-kasru ya wa qabla wawi satun lafat alfi mutajam. Nah, untuk yang kedua itu ada dari juriu. Nah, di situ ada hukum bacaan idgham bila guna karena kata tanwin kasroh bertemu dengan huruf wawu. Coba dibaca lagi bareng-bareng teman-teman. Idgham biguna, maaf ya, biguna harusnya idgham biguna. Coba teman-teman dibaca itunya kaidahnya. Lakinna kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin Nah, selanjutnya ada dari lafaz wassoif. Nah, wassoif ini hukum bacaannya alif lam syamsiah karena alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu huruf shad. Coba dibacakan lagi kaidahnya. Sanihi ma idghamu fi arba'i wa asratin aidan wa ramzuha fa'in thumma sirruh man kafur libdani dan su'alun nizur syarifah lil karam. Nah, itu ya kajian dulu tajwidnya. Nah, sekarang ada elaborasi isi kandungan dari Quran surat Al-Quraish. Nah, di ayat pertama yaitu yang berbunyi li'ila fi Quraish, yang artinya itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, ayat ini itu menjelaskan mengenai tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang menjadi ciri khas suku Quraisy. Nah, mungkin teman-teman bertanya, siapa sih suku Quraisy itu? Nah, teman-teman, suku Quraisy ini merupakan salah satu turunan dari Nabi Ismail, yang mana suku Quraisy ini merupakan salah satu suku yang mendominasi dan yang paling berkuasa di daerah Mekah. Nah, suku Quraisy ini juga merupakan salah satu suku yang menjaga sebagai penjaga Ka'bah. Nah, makanya karena suku Quraisy itu sebagai penjaga Ka'bah, maka suku Quraisy itu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat pertama ini sebenarnya belum dijelaskan ya kebiasaan suku Quraisy itu apa. Nah, kemudian dijelaskanlah di ayat yang kedua, yaitu ila fihim rihlatan syita was shaif, yakni ternyata kebiasaan suku Quraisy itu adalah mereka melakukan perjalanan ataupun perdagangan pada musim dingin dan musim panas gitu. Nah, mereka itu ketika musim dingin, mereka itu melakukan perdagangannya ke arah selatan, yaitu ke daerah Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka itu melakukan kegiatan ataupun melakukan perdagangannya itu ke arah mana? Utara atau ke daerah Syam. Nah, ayat ini itu menjelaskannya kepada kita bahwasannya kita harus memiliki jiwa semangat ataupun kerja keras dalam mencari rezeki atau nafkah. Nah, itu ya teman-teman, kebiasaan orang Quraisy itu apa? Bepergian atau berdagang pada musim dingin dan musim panas. Nah, pada ayat ketiganya yaitu falyabudu rabb hadzal bait, berarti beribadahlah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini. Nah, ayat ini itu menjelaskan, kan tadi sudah dijelaskan ya pada ayat sebelumnya, mengajarkan bahwa nikmat itu harus dibalas
atau konsekuensi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita harus beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, sang pemberi kebaikan dan kebenaran gitu, kenyamanan, keamanan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk ayat selanjutnya itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Menjelaskan Allah memberi makanan dan keamanan. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Quraisy itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama itu makanan dan untuk apa? Untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di Arab itu kan tandus, gersang ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kaum Quraisy berupa makanan, berupa rasa cukup atas makanan. Makanya suku Quraisy itu adalah suku yang paling beruntung. Yang selanjutnya itu ada rasa keamanan. Nah, suku Quraisy selain diberi rasa puas atas makanan, suku Quraisy juga diberikan rasa keamanan dalam melakukan perjalanan perdagangan yang telah dilakukan pada musim dingin dan musim panas. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ayat 4 ini menjelaskan kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Nah, di sini ada metodologi pembelajaran dari Quran surat Al-Quraisy. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat membaca surat Al-Quraisy dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menulis surat Al-Quraisy dengan benar dan baik dan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Quraisy dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menerjemahkan surat Al-Quraisy dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya itu memahami dan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Quraisy. Kemudian ada pendekatannya. Pendekatan yang digunakan yang pertama itu pendekatan kontekstual teaching and learning. Nah, ini pendekatan yang digunakan melibatkan atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan keteladanan, uswah hasanah, yang mana guru meneladankan atau guru mencontohkan perilaku yang baik yang mencerminkan mengenai rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang selanjutnya itu ada pendekatan pembiasaan. Contohnya seperti guru membiasakan kepada siswanya itu supaya mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan. Contohnya diberi rasa sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus guru mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hal sederhananya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode talaki, kemudian metode drill atau pengulangan, kemudian metode imla atau dikte, kemudian metode storytelling atau bercerita, kemudian yang terakhir itu ada metode demonstrasi dan role play. Untuk media pembelajaran sendiri yang digunakan itu ada audio, contohnya murotal. Kemudian kalau visual bisa lewat video-video dan poster dan lain sebagainya yang mencerminkan mewujudkan atau rasa syukur gitu ya atas kenikmatan. Selanjutnya itu ada audio visual. Yang selanjutnya itu ada sumber belajar. Pastinya karena ini Quran hadis, jadi sumber utama yang digunakan itu adalah Al-Quran. Di samping Al-Quran, yang digunakan juga itu adalah buku tafsir Al-Quran untuk mengetahui apa gitu maksud dari Quran surat Al-Quraisy ini. Kemudian buku ajar pendidikan agama Islam MI. Ada juga buku cerita Islami untuk anak-anak yang menceritakan atau mendemonstrasikan terkait peristiwa yang terdapat dalam Quran surat Al-Quraisy, yang mana tadi itu secara keseluruhannya bahwa Quran surat Al-Quraisy itu menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang cara untuk bersyukur, bekerja keras dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Kan tadi tujuannya ada. Jadi berdasarkan tujuan yang telah tadi saya jelaskan, evaluasinya itu melalui yang pertama tes lisan. Tes lisan itu untuk mengukur peserta didik dalam segi membaca, kemudian
hafal juga. Itu bisa dilakukan ya dengan tes lisan. Kemudian kalau tes tulisan ini bisa digunakan untuk mengukur siswa itu dari tadi imla, menulis isi, kira-kira siswa ini bisa nggak menulis Quran surat Al-Qur'an dengan baik dan benar. Yang terakhir itu ada teks praktik. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya Quran surat Al-Qur'an ini mengajarkan nilai syukur, tauhid dan kesadaran spiritual yang penting ditanamkan sejak dini di madrasah ibtidaiyah supaya anak itu terbiasa sadar akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.